Bab 15, Part 1111-1115. Tamu-tamu lain, termasuk mereka yang berteman dengan keluarga Simon, semuanya terlihat bingung, namun wajah anggota keluarga Simon semuanya berubah drastis saat ini. Baru pada saat itulah mereka teringat satu hal. Kepala keluarga Simon, Simon Diyun, memiliki anak ketiga selain Simon Qingshan dan Simon Qingfeng. Hanya saja saat anak tersebut berusia 7 tahun, ia dibawa pergi oleh orang asing yang bepergian jauh. Belum ada kabar yang membuat banyak anggota keluarga Simon lupa bahwa orang seperti itu ada. Tetapi pada saat ini, anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun ini membangkitkan ingatan semua orang. Keluarga Simon adalah keluarga seni bela diri terbaik di Susu. Ada banyak jenius seni bela diri di keluarga tersebut. Simon Qingfeng bahkan dikenal sebagai jenius nomor 1 di generasi muda. Generasi muda dari keluarga Simon adalah anak yang dibawa pergi, Simon Qingluan. Sementara generasi muda keluarga Simon, termasuk Simon Qingfeng, masih berjuang untuk menemukan makna Qi. Anak yang saat itu baru berusia 3 tahun sudah merasakan makna Qi. Dan 1 tahun kemudian, saya berhasil mengembangkan energi batin saya. Simon Qingluan, yang saat itu baru berusia 4 tahun, sudah mampu mengalahkan anak-anak yang 7 atau 8 tahun lebih tua darinya, termasuk Simon Qingfeng. Jenius seperti itu bukan lagi jenius dalam arti biasa. Simon Zanfeng yang saat itu masih memimpin keluarga Simon, segera memblokir berita tersebut dan menghukum berat siapapun yang membocorkan informasi tentang Simon Qingluan, bahkan mengumumkan bahwa anak tersebut telah meninggal. Ketika Simon Qingluan berusia 7 tahun, orang asing datang ke rumah Simon. Malam itu, dia membawa pergi Simon Qingluan. Tidak ada yang tahu identitas orang asing itu kecuali Simon Zanfeng, tetapi semua orang mengetahuinya sudah mencapai puncak kekuatan batinnya. Seseorang yang telah berkultivasi hingga puncak kekuatan internal pada usia 7 tahun. Setelah bertahun-tahun, seberapa kuatkah Simon Qingluan? Belum lagi, orang asing yang membawanya pergi adalah seorang master dengan kekuatan yang tak terduga. Kalau tidak, bagaimana Simon Zanfeng bisa dengan aman membiarkan dia mengambil seorang jenius yang tidak muncul di keluarganya selama ribuan tahun? Memikirkan kemungkinan ini saja, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Begitu pria itu tahu bahwa dia dan orang lain telah bergabung untuk membunuh ayah dan kakak laki-lakinya, satu-satunya hal yang menunggu dia dan orang lain adalah kematian. Dia sangat kuat. Melihat perubahan dramatis pada ekspresi semua orang, Leon samar-samar menyadari bahwa orang yang dibicarakan pemuda itu mungkin bukanlah orang yang sederhana. Sangat kuat. Pemuda itu dengan cepat memberitahu Leon semua yang dia ketahui. Faktanya, ketika Simon Qingluan dibawa pergi, anak laki-laki itu baru berusia 3 tahun. Dia tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa sepupunya yang beberapa tahun lebih tua darinya sangat berkuasa kepada adiknya. Setelah mendengar ini, bahkan Leon mengerutkan kening. Dia telah mencapai puncak energi internalnya pada usia 7 tahun. Ini lebih dari sekedar hadiah. Dia hanyalah orang aneh. Tidak heran orang-orang ini ketakutan. Siapa namamu? Namun, Leon tidak terlalu takut. Belum lagi dia telah memasuki dunia sekte, dalam hal bakat saja, dia pikir dia tidak lebih buruk dari orang lain. Dia menyadari perasaan Qi pada usia 3 tahun dan mencapai puncak energi batinnya pada usia 7 tahun. Tampaknya sangat luar biasa, tetapi hanya butuh 5 atau 6 tahun sejak pertama kali dia belajar seni bela diri hingga saat itu dia memasuki ranah master. Jika kita hanya berbicara tentang kecepatan kultivasi, mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa lebih cepat dari saya, bukan?
Pria itu 4 tahun lebih tua dari anak laki-laki itu, dan sekarang seumuran dengan dirinya. Dia juga seorang Grandmaster. Untuk seseorang yang telah memasuki ranah Grandmaster pada usianya, dia telah melihat satu Long Yao, dan sekarang satu lagi bukan apa-apa. Saat ini, dia sangat tertarik pada pemuda yang bijaksana ini. Namaku Simen Ying. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Leon, masih tanpa rasa takut di matanya. Kamu punya dendam terhadap Simen Qingshan? Leon terus bertanya. Ya, dia membunuh saudara perempuan dan ibuku. Ekspresi tenang Simen Ying akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Hah, Leon tercengang. Bahkan jika pihak lain bukan anggota langsung dari keluarga Simen, dia setidaknya adalah anggota keluarga Simen, kan? Pemuda itu menundukkan kepalanya, dan akhirnya sepertinya telah mengambil keputusan besar, menceritakan semua hal yang telah dilakukan Simen Qingshan kepada saudara perempuan dan ibunya. Pada akhirnya, ibu dan saudara perempuannya tidak tahan lagi dan memilih untuk bunuh diri. Setelah mendengar kesedihan pemuda itu, belum lagi Leon, bahkan anggota keluarga Simen yang tidak mendapat informasi pun tercengang. Mereka semua tahu bahwa Simen Qingshan adalah binatang buas. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini telah menjadi binatang buas dan putri-putri dari sukunya sendiri pun tidak luput. Adapun para tamu, mereka memiliki ekspresi serupa. Leon akhirnya mengerti kenapa pemuda ini terlihat membalas dendam setelah dia membunuh Simen Qingshan. Ternyata memang ada pertikaian darah antara dia dan Simen Qingshan. Aku bisa menerimamu sebagai muridku, tapi syaratnya kamu tetap menjadi kepala keluarga Simen. Bisakah kamu melakukannya? Pemuda itu tertegun. Dia melihat tatapan Leon. Dia hanya merenung sejenak dan mengangguk dengan penuh semangat. Ya, itu bagus. Leon tersenyum, punya ini sinsingnya sangat luar biasa. Bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia untuk tinggal atau pergi hari ini? Leon menoleh untuk melihat yang lain. Menurut perjanjian antara dia dan Simen Zanfeng, semua harta benda keluarga Simen sekarang menjadi miliknya. Jika orang-orang ini mau tinggal, dia tidak akan menolak, dan jika mereka ingin pergi, dia tidak akan menyimpannya. Semua orang saling memandang. Sejujurnya, mereka tidak ingin hidup di bawah naungan orang lain, tetapi akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kejayaan dan kekayaan mereka saat ini dan meninggalkan keluarga Simen. Tindakan terhadap Simen Qingshan dan putranya sekali beritahu Simen Qingluan dan dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sekarang dia tinggal, setidaknya ada Leon yang mendukungnya, jadi masih ada secercah harapan. Saya bersedia tinggal dan membantu kepala keluarga. Seorang anggota keluarga Simen membuat keputusan terlebih dahulu dan berlutut ke arah Leon dan Simen Ying. Begitu ada satu, ada yang kedua, dan kemudian sejumlah besar orang dari keluarga Simen berlutut dan bersumpah setia. Ada juga sejumlah kecil orang yang ingin pergi. Mereka semua memiliki mentalitas beruntung. Mereka selalu merasa bahwa selama mereka melarikan diri dari sini, Simen Qingluan mungkin tidak dapat menemukan mereka bahkan jika dia ingin membalas dendam. Leon memilih untuk menghormati keputusan orang-orang ini dan menyerahkan masalah ini langsung kepada Simen Ying. Dia hanya mengalihkan perhatiannya ke Yunjian Lumen yang datang bersama Yun Feiyang. Nama pria itu adalah Yun Buhui, dan dia adalah kepala dari 7 murid langsung Yun Feiyang. Tingkat kultivasinya bukanlah yang tertinggi di antara murid generasi Yunjian Lou, tetapi kemampuannya dalam melakukan sesuatu adalah yang terkuat di antara murid Yunjian Lou, bertanggung jawab atas banyak urusan luar. Setiap kali Yun Feiyang keluar, dia akan selalu berada di sisinya. Melihat Leon menatapnya, Yun Buhui tidak menunjukkan rasa takut atau kebencian di matanya. Dia hanya berkata dengan ringan,
Kami akan memberikan semua aset Menara Yunjian sesuai dengan taruhan antara guru dan Anda. Tapi saya harap Anda bisa. Izinkan aku untuk membawa kembali tubuh tuannya. Ya, Leon mengangguk. Dia tidak terlalu berani untuk mempermalukan mayat. Mengenai apakah Menara Yunjian akan memberikan semua aset seperti yang dijanjikan, dia tidak khawatir. Dia percaya bahwa setelah kehilangan Master Sekte tersebut, orang-orang di Menara Yunjian tahu bagaimana memilih. Terima kasih. Yun Buhui memberi hormat pada Leon, berjalan ke sisi Yun Fei Yang, menggendong tubuh Yun Fei Yang di punggungnya, berbalik dan berjalan keluar. Melihat sosok Yun Buhui yang pergi, dan kemudian melihat anggota keluarga Simen yang menyedihkan, banyak orang memiliki perasaan sedih yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Menara Yunjian dan keluarga Simen adalah kekuatan utama di Suzhou, tapi siapa sangka mereka akan dikalahkan oleh satu orang hari ini. Menara Yunjian telah berakhir, begitu pula keluarga Simen. Melihat pemuda di depan mereka, semua orang mengerti bahwa setelah hari ini, nama Leon akan bergema di seluruh Suzhou, dan keluarga Wood di belakangnya akan menjadi Suzhou kekuasaan di negara bagian. Struktur Suzhou juga akan hancur total. Mungkin, selain Sushan Jianghe, kekuatan lain juga akan terpengaruh. Memikirkan hal ini, mata banyak orang tertuju pada wanita cantik berbaju brokat. Murong Sue, murid dekat Master Pavilion Pedang Sushan Suanyuan Wudi, seorang jenius yang telah memasuki ranah master di usia muda. Sekarang, menghadapi seorang master yang bahkan lebih muda darinya, keputusan apa yang akan dia ambil? Kamu tidak pernah mengecewakan siapapun. Murong Sue memandang Leon dan menghela nafas pelan. Itu kebetulan, itu hanya kebetulan. Leon tersenyum tipis. Sudut mulut Murong Sue bergerak-gerak. Jika Anda bisa membunuh dua Grandmaster hanya karena keberuntungan, mengapa Anda masih berlatih seni bela diri begitu keras? Tidak pernah ada keberuntungan yang nyata di dunia ini. Sampai nanti, tanpa niat untuk terus bersikap sopan kepada Leon, Murong Sue mengepalkan tinjunya ke arah Leon dan hendak pergi. Pemakaman satu orang telah berubah menjadi pemakaman sekelompok orang. Tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini. Saat ini, dia hanya ingin kembali ke Sushan secepat mungkin dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya. Reputasi Pavilion Pedang Sushan pasti akan hancur. Sampai nanti, Leon juga tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Murong Sue, melihat Murong Sue pergi. Tuan Wood, sudah waktunya kita pergi. Kami akan memberi selamat kepada Tuan Wood di lain hari. Cao Xiong dan Ouyang Qingtian juga datang saat ini dan memberi selamat kepada Leon Dao. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati, keduanya memahami bahwa kebangkitan Leon tidak dapat dihentikan. Ketika keluarga Wood sepenuhnya mencaplok industri keluarga Simen dan Yunjian Lou, kekuatan keluarga Wood akan melampaui dua keluarga besar dan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di Suzhou. Keluarga kaya pertama, satu-satunya hal yang baik adalah hubungan antara dua keluarga besar dan Leon cukup baik. Oke, Ouyang Qingtian dan Cao Xiong mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama, tapi Cao Xiong terus tersenyum dari awal sampai akhir. Sebaliknya, ekspresi Ouyang Qingtian menjadi gelap ketika dia masuk ke dalam mobil. Dia tahu di dalam hatinya bahwa setelah hari ini, akan lebih sulit baginya untuk merebut hati Yurin. Sister Xianer, jika Anda ingin merepotkan Sister Xianer dengan sesuatu, mengapa tidak mengambil mobil saya? Setelah mengantar Ouyang Qingtian dan Cao Xiong, mata Leon tertuju pada Liu Xianer, yang mengenakan kain kasa hitam rok. Itu kehormatanku. Liu Xianer tersenyum tipis. Leon tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, masuk ke Rolls-Royce-nya bersama Liu Xianer, dan meninggalkan Simen Villa bersama puluhan ribu orang.
Baru setelah Leon dan rombongannya pergi, banyak tamu, termasuk Liu Mingyu, berani pergi satu demi satu. Semua orang memiliki emosi yang campur aduk. Tidak ada yang mengira bahwa pemakaman akbar yang diadakan oleh keluarga Simen akan berakhir seperti itu. Adapun Simen Ying, sebagai kepala baru keluarga Simen, dia mulai menangani urusan pemakaman. Tuan Muda Wood, jika Anda membutuhkan bantuan gadis kecil saya, tanyakan saja kepada saya. Saya akan naik ke Gunung Pedang dan di bawah lautan api tanpa ragu-ragu. Liu Xianer dan Leon duduk di kursi belakang Rolls-Royce, dengan Abu secara pribadi bertindak sebagai pengemudi. Mengetahui bahwa orang-orang di dalam mobil semuanya adalah orang kepercayaan Leon, Liu Xianer tidak keberatan dan tersenyum manis pada Leon. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Leon mengabaikan godaan Liu Xianer dan berkata langsung. Liu Xianer tercengang. Tentu saja dia ingat perjanjian yang dia buat dengan Leon, yaitu membantunya menjadi pemilik gedung Yanyu. Di masa lalu, dia tidak berani memikirkannya terlalu banyak dan hanya menganggapnya sebagai harapan. Tapi sekarang, saat Leon melangkah ke ranah Grandmaster, dia bahkan membunuh 2 Grandmaster di depan umum. Bukan lagi suatu kemewahan untuk berharap dapat membantu diri Anda sendiri menjadi pemilik menara Yanyu. Tentu saja saya ingat, tapi yang tidak saya duga adalah Tuan Wood masih mengingat perjanjian kecil ini. Liu Xianer sedikit tersentuh. Ceritakan padaku tentang situasi di menara Yanyu. Leon berkata langsung, terlepas dari apakah Liu Xianer benar-benar tergerak atau berpura-pura tergerak. Liu Xianer tertegun lagi, seolah dia tidak menyangka Leon terlihat lebih cemas daripada dirinya sendiri. Oke, namun, dia tahu ini adalah kesempatan terbaiknya, jadi dia tidak ragu-ragu dan segera menceritakan situasi menara Yanyu saat ini. Menara Yanyu adalah salah satu dari 8 kekuatan seni bela diri utama di Suzhou, tetapi kekuatannya tidak pernah diketahui. Orang terkuat di antara mereka adalah Qin Fei, pemimpin Aula Gelap. Tingkat kultivasinya sendiri hanya di tingkat ke-8, tetapi ia pandai dalam kesabaran. Ia pernah membunuh seorang master tingkat ke-9 dengan kemampuan persembunyiannya yang kuat. Selain Qin Fei, ada 3 master alam ke-8 di menara Yanyu, yaitu Wu Suanger, master Aula Xiangtang, Zhang Moyan, pemimpin Aula Jintangtang, dan Zhang Hong, sesepuh agung. Di antara mereka, Wu Suanger, pemimpin Aula Xiangtang, adalah Master Liu Xianer dan bertanggung jawab atas semua informasi. Jintangtang, yang menganjurkan kata-kata diam, bertanggung jawab atas kekuatan finansial menara Yanyu. Zhang Hong, dia bertanggung jawab atas semua orang di menara Yanyu atas nama urusan pemiliknya. Adapun pemilik menara Yanyu, sebagai pemilik wewangian Liu Xianer, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Leon mengangkat alisnya. Bahkan Liu Xianer tidak tahu siapa pemilik menara Yanyu. Apakah pemilik menara Yanyu terlalu misterius? Leon duduk di kursi belakang dengan tenang, merenungkan apa yang dikatakan Liu Xianer. Berbeda dengan kekuatan lainnya, kebangkitan menara Yanyu sebenarnya tidak memakan waktu lama. Lebih dari 20 tahun yang lalu, menara Yanyu hanyalah kekuatan biasa dianggap sebagai organisasi lantai 3, tetapi setelah pemilik saat ini mewarisi menara Yanyu, hanya butuh lebih dari 10 tahun untuk menjadi kekuatan tertinggi di Suzhou. Orang-orang seperti itu bisa jadi jenius, atau mereka mendapat dukungan rahasia dari kekuatan lain di belakang mereka. Memikirkan kembali instruksi yang diberikan oleh kakak laki-laki kedua sebelum dia pergi, Leon samar-samar merasa bahwa mungkin memang ada kekuatan lain di balik menara Yanyu. Dan kekuatan itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Di mana tuanmu? Saya tidak tahu siapa pemilik gedung itu. Leon memandang Liu Xianer.
Guru seharusnya mengetahui identitas poster aslinya, tetapi dia tidak pernah memberitahu saya, dan dia tidak mengizinkan saya menanyakan apapun tentang poster aslinya. Liu Xianer menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu mengatur agar aku bertemu dengan tuanmu? Ya, kapan? Lebih cepat lebih baik. Oke, kalau begitu aku akan membuat pengaturannya. Liu Xianer mengangguk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pertemuan antara Leon dan tuannya mungkin terkait dengan masa depannya. Tepat ketika Leon dan Liu Xianer meninggalkan Ximen Villa, mereka berada di kota Lotus Pond yang diterangi cahaya bulan di pinggiran timur Susu. Ini adalah kota kuno yang paling terpelihara di dekat Susu. Dengan perluasan kota Suzu yang terus-menerus, kota ini telah menjadi tempat paling populer untuk dikunjungi warga Suzu di akhir pekan. Di sebelah timur kota, terdapat taman seluas ratusan hektar. Dari luar hingga dalam, taman tersebut mengungkapkan kesan sejarah, namun taman elegan ini tidak pernah dibuka untuk umum. Hanya karena ini adalah taman pribadi. Pemilik taman tersebut adalah seorang pengusaha bernama Zhang Moyan. Zhang Moyan, yang memiliki kekayaan puluhan miliar, mungkin sudah dikenal semua orang di tempat lain, tetapi di kota besar seperti Suzu, kekayaan puluhan miliar bukanlah apa-apa. Dia bahkan tidak bisa masuk kelas atas di lingkaran Rongdu. Namun siapa sangka pria gendut berusia 40-an ini akan menjadi penguasa aula emas Menara Yanyu dan bertanggung jawab atas kekuatan finansial Menara Yanyu. Saat ini, Zhang Moyan tidak memiliki kesadaran sebagai pemilik taman. Sebaliknya, dia berdiri di atas sebuah bangunan kayu di tengah taman seperti seorang budak. Selain dia, ada 3 orang lainnya di dalam bangunan kayu itu. 2 wanita dan 1 pria. Salah satu wanita tampak berusia 50-an dan mengenakan gaun berwarna merah cerah. Wanita lainnya mengenakan rok kasa hitam dan wajahnya ditutupi kerudung terekspos. Itu cukup membuat hati orang berdebar. Pria lain, mengenakan jas hitam dan memegang pedang panjang di tangannya, berdiri di belakang wanita itu. Dia tidak seformal Zhang Moyan, tetapi bersandar pada pilar dengan santai. 2 wanita sedang duduk berhadapan, dengan papan catur diletakkan di tengah, dan mereka bertarung tanpa henti. Pada akhirnya, wanita berbaju hitam itu lebih unggul dan memenangkan permainan tersebut. Hei, kupikir aku bisa mengalahkan poster aslinya karena keberuntungan, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan sama. Setelah melihat permainan catur yang kacau, wanita berbaju merah itu menghela nafas pelan. Wanita dengan rok hitam tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di seluruh Menara Yanyu, satu-satunya orang di depan saya yang bisa bermain catur dengannya adalah orang di depannya. Karena alasan inilah dia bisa menjadi tetua Menara Yanyu. Itu alasan yang konyol, tapi itulah alasannya. Pada saat ini, langkah kaki kecil datang dari tangga, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun putih dan sosok anggun berjalan ke atas. Kecuali pria berbaju hitam yang masih melihat keluar jendela, mata semua orang tertuju pada wanita cantik itu. Wanita cantik itu hendak memberi hormat pada wanita berbaju hitam, namun wanita berbaju hitam itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ceritakan padaku hasilnya, kata wanita itu ringan. Suaranya sangat lembut dan menyenangkan. Melapor ke poster, Leon menang, Yun Fei yang tewas dalam pertempuran, dan Ximen Zanfeng juga mati di tangannya. Wanita cantik itu menelan ludah dan mengatakan hasil yang tidak bisa dia percayai sebelumnya. Mustahil, anak itu hanya berada di level ke-9, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 2 Grandmaster? Wanita berbaju merah adalah orang pertama yang berseru, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia membunuh Yun Fei Yang dengan budidaya 9 alam. Saat berhadapan dengan Ximen Zanfeng,
dia menerobos alam di tempat dan melangkah ke alam master. Dia membunuh Simen Zanfeng dengan pedang terakhir. Ketika wanita cantik mengucapkan kata-kata ini, suaranya sedikit bergetar. Sebagai penguasa alam ke-8, dia pasti tahu betapa sulitnya melangkah ke alam Zong, apalagi menerobos alam dalam pertempuran, yang hanya mempertaruhkan nyawa. Namun pada akhirnya, anak itu tidak hanya melakukannya, tapi juga membunuh Simen Zanfeng yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Begitu berita hari ini keluar, saya tidak tahu sensasi apa yang akan ditimbulkannya. Melangkah ke dunia sekte, anak laki-laki itu seharusnya berusia awal 20-an, kan? Wanita berbaju merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Ya, wanita cantik itu mengangguk dengan lembut. Wanita berbaju merah bersandar lemah di kursi. Seorang Grandmaster berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa bertahan? Ceritakan padaku proses detailnya. Wajah wanita berpakaian hitam tidak banyak berubah, dan dia bergumam pelan. Wanita cantik itu tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menceritakan semua informasi yang dikirim kembali dari Simen Villa. Setelah mendengarkan cerita wanita cantik itu, bahkan pria berbaju hitam yang berdiri di belakang dengan pedang menunjukkan sedikit emosi di wajahnya. Menarik, aku layak menjadi anak laki-laki itu. Sudut mulut wanita dengan rok hitam sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman penuh arti. Semua orang tercengang. Mengapa poster itu sepertinya sangat familiar dengan ayah Leon? Tapi tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Ngomong-ngomong, poster, Sianer baru saja meneleponku dan berkata dia ingin bertemu denganku. Haruskah aku pergi menemuinya? Poster itu datang sendiri, dan wanita cantik itu tidak berani menyembunyikannya sama sekali, dan memberitahu Liu Sianer tentang panggilan telepon tadi. Lihat, kenapa kamu tidak melihatku? Biarkan saja Sianer membawanya ke sini. Wanita rok hitam itu tersenyum lembut. Ah, semua orang yang hadir tercengang. Dengan membawa anak itu ke sini, bukankah ini memberitahunya bahwa cabang Yanyulou di Suzu ada di sini? Sebagai seorang master, kamu harus mengetahui pikiran muridmu lebih baik daripada orang lain. Dengan sekutu yang begitu kuat, menurutmu apakah dia masih bisa menyimpan rahasia di sini? Wanita berbaju hitam itu mencibir. Wanita cantik itu merasakan hawa dingin di hatinya, dan keringat dingin langsung mengucur di keningnya. Dia hendak berlutut dan memohon ampun, namun dia mendengar suara wanita berbaju hitam itu terdengar lagi. Jangan jadilah takut. Siapa yang tidak berambisi untuk duduk di posisiku dan membuat pengaturan? Baiklah, wanita cantik itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru berbalik dan pergi basah oleh keringat dingin. Qin Fei, coba keahliannya untukku nanti. Wanita dengan rok hitam itu sepertinya tidak peduli sama sekali dan hanya mengatakan sesuatu kepada pria di belakangnya. Ya. Pria berbaju hitam itu membuang ekspresi malasnya dan menjawab dengan tangan terangkat. Lebih dari 10.000 orang meninggalkan Simen Villa dengan cara yang hebat, dan hari ini jelas merupakan hari yang tak terlupakan bagi sekelompok orang di puncak susu. Leon tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Saat ini, dia masih duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Tapi yang dia pikirkan adalah hantu besar dewa perang di dalam tubuhnya. Ini sebenarnya merupakan wujud dari pemahaman silat seseorang. Dalam latihan seni bela diri, menumbuhkan kekuatan batin hanyalah langkah pertama. Memasuki alam bawaan adalah langkah pertama. 9 alam bawaan, 3 alam pertama, terutama memoles tubuh dan melemahkan meridian sehingga seseorang dapat menahan lebih banyak energi. Setelah mencapai alam keempat, itu sudah menjadi semacam pengembangan kekuatan mental seseorang.
Semakin kuat kekuatan mental dan semakin dalam pemahaman seni bela diri, semakin mudah untuk menerobos alam tersebut. Hanya saja alam keempat, kelima, dan keenam merupakan semacam latihan untuk mengendalikan kekuatan spiritual. Setelah mencapai alam ketujuh, Anda sudah dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mental Anda. Semakin kuat kekuatan mental, semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang dapat dirasakan, semakin banyak energi sejati yang dapat diserap, dan secara alami kekuatan tempurnya akan semakin kuat. Namun, pada tahap ini, para pejuang tidak dapat secara langsung menggunakan kekuatan mental, atau kekuatan jiwa. Bahkan prajurit 9 alam yang telah menerobos lautan kehidupan jarang dapat menggunakan kekuatan jiwa. Hanya orang kuat di alam Zong yang telah memadatkan dewa bela diri di kedalaman lautan kehidupan yang memenuhi syarat untuk benar-benar menggunakan kekuatan yang berasal dari tubuh manusia ini. Bahkan jika Anda hanya menggunakan sedikit kekuatan jiwa asli ini, kekuatan setiap gerakan akan meningkat pesat. Inilah mengapa sulit bahkan bagi prajurit bawaan terkuat untuk menantang master sekte tersebut. Tentu saja, Leon sendiri merupakan pengecualian. Setelah memasuki alam sekte, budidaya seorang pejuang tidak lagi terbatas pada berapa banyak energi spiritual yang dia serap ke dalam tubuhnya dan berapa banyak energi sejati yang dia kumpulkan. Dia juga harus terus-menerus meningkatkan kekuatan jiwa aslinya, sehingga menjadi hantu dewa bela diri di kedalaman lautan kehidupan menjadi semakin kental. Secara umum, semakin jelas bayangan dewa bela diri, semakin dalam sang pejuang memahami seni bela dirinya dan semakin kuat kekuatan tempurnya. Kecakapan tempur seorang prajurit tingkat sekte juga terkait erat dengan konsentrasi dewa perang. Orang tua itu tidak pernah memberitahu Leon hal-hal ini. Faktanya, jika bukan karena pengalamannya beberapa tahun terakhir, Leon tidak akan tahu bahwa Pak Tua Long adalah master super yang tersembunyi. Sampai saat ini, dia tidak mengetahui nama teknik yang dia latih. Awalnya dia mengira itu hanyalah seni bela diri yang diajarkan dengan santai oleh Pak Tua Long. Tetapi setelah bertemu satu demi satu seniman bela diri, dia menyadari bahwa teknik yang dia latih adalah dia begitu hebat. Setidaknya dari awal latihannya hingga sekarang, dia tidak pernah menemui apa yang disebut hambatan, semuanya menjadi hal yang biasa. Bahkan menerobos ke alam master semudah makan dan minum. Sekarang, dia telah memasuki alam Grandmaster. Penguasa alam lainnya baru saja melangkah ke alam ini. Bayangan dewa bela diri di kedalaman lautan kehidupan tidak stabil, ranah tidak berani menggunakannya dengan mudah. Butuh waktu lama untuk menstabilkan dewa perang, tapi baginya, semua ini tidak ada sama sekali. Dalam pertarungan dengan Simen Zanfeng, dia menggunakan kekuatan dewa perang tanpa ragu-ragu, dan bahkan menggunakan kekuatan ini untuk menggunakan batu kilangan raksasa langit dan bumi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sekarang hantu dewa bela diri tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebaliknya, ia menjadi lebih stabil. Bahkan cacat yang tidak sempurna karena niat tinju telah sepenuhnya stabil setelah menggunakan batu kincir besar langit dan bumi. Situasinya tampaknya agak berbeda dari kakak senior kedua. Tapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus berlatih langkah demi langkah? Atau haruskah kita mencoba metode lain? Dia selalu merasa bahwa ada lebih banyak perbedaan antara tuan yang kuat dan pejuang lainnya. Tepat ketika Leon sedang berpikir keras, telepon Liu Xianer berdering lagi, dan Leon menoleh untuk melihat Liu Xianer. "Nomor telepon tuanku." Liu Xianer tersenyum cerah pada Leon dan langsung menjawab telepon. Setelah dia menutup telepon, ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Ada apa?" Leon bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tuanku saat ini berada di bawah sinar bulan di kolam teratai di pinggiran timur susu. Ayo pergi ke sana sekarang. Liu Xianer berkata pada Leon dengan canggung. Baru saja, dia memberitahu Leon bahwa dia akan mengatur agar mereka berdua bertemu ketika tuannya datang ke Suzu. Tetapi siapa sangka bahwa dalam waktu singkat, tuan itu akan memintanya untuk membawa Leon ke sana. Oke, ayo langsung ke sana. Leon tidak peduli. Dia hanya ingin mencari petunjuk tentang tengkorak darah melalui menara Yanyu. Keahlian terbaik Yanyu Lou adalah menanyakan segala macam informasi. Ketika Yunfei yang baru saja melangkah ke ranah Grandmaster, dia memaksa Yanyu Lou untuk menyampaikan berita bahwa dia telah membunuh Kaisar Yunfei Yang. Sekarang dia secara pribadi membunuh Yunfei Yang dan menambahkan Simen Zanfeng. Dia percaya bahwa selama dia meminta sesuatu, Yanyu Lou tidak punya alasan untuk menolak. Jika mereka benar-benar berani menolak, Leon tidak akan keberatan membiarkan mereka melihat kekuatannya sang Grandmaster. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat, tidak diperlukan kekuatan yang kosong itu. Melihat Leon tidak marah, Liu Xianer menepuk dadanya yang membuncit dan menghela nafas lega. Tapi dalam hati saya juga penasaran, mengapa guru memutuskan untuk bertemu Leon begitu cepat? Mungkinkah berita tentang Simen Villa sudah sampai ke telinganya? Tapi ketika dia memikirkan tujuan perjalanan Leon, dia merasa bersemangat. Dengan Grandmaster muda ini sebagai sekutunya, dia tidak boleh keberatan dia bersaing untuk posisi pemilik gedung, bukan? Lebih dari 1 jam kemudian, Rolls-Royce hitam tiba di kota Lotus Pond yang diterangi cahaya bulan. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu manor besar. Kepala pelayan manor sudah menunggu di sana. Dia memimpin Leon dan rombongannya ke manor, dan akhirnya tiba di aula resepsi manor. Tetapi ketika dia masuk ke ruang resepsi, seluruh wajah Liu Xianer berubah. Zhang Hong, Tetua Menara Yanyu, Jin Tangtang menganjurkan keheningan, Qin Fei, pemimpin aula kegelapan, dan gurunya Wu Xuanger, pemimpin aula siang, semuanya ada di antara mereka. Inilah 4 raksasa di Menara Yanyu. Yang paling menakutkan Liu Xianer adalah wanita berbaju hitam yang duduk di ujung meja. Wanita tersebut memiliki sosok yang anggun dan wajahnya tertutup kerudung, namun bagian matanya yang terbuka bagaikan 2 bulan yang terang benderang, membuat orang jatuh cinta hanya dengan melihatnya. Apakah ini poster legendaris? Liu Xianer diadopsi oleh tuannya sejak dia masih kecil dan telah tinggal di gedung Yanyu, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pemilik gedung. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pemilik bangunan misterius ini hari ini karena hubungan Leon. Hanya saja poster aslinya terlihat agak terlalu muda, bukan? Tepat ketika Liu Xianer akhirnya tenang dan hendak memberi hormat dan menyapa orang-orang yang hadir, Qin Fei, pemimpin aula gelap yang berdiri di belakang wanita berbaju hitam, tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan langsung menusuk. Di sisinya dengan pedang, Leon, murid Liu Xianer tiba-tiba menyusut, apa yang akan dia lakukan? Berita bahwa Leon membunuh 2 master pasti sudah sampai di sini. Anda, Qin Fei, hanyalah seorang pejuang dari alam bawaan ke-8, tetapi Anda secara langsung membunuh seorang Grandmaster muda di depan umum. Apa untungnya menyinggung tuan muda seperti ini? Ini adalah perasaan pertama Liu Xianer, tetapi segera dia menemukan bahwa kecepatan Qin Fei terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangannya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang di alam bawaan ke-8. Dan lintasan pedang Qin Fei bahkan lebih sempurna, seolah-olah telah terintegrasi ke seluruh dunia. Apakah ini ranah sekte? Liu Xianer benar-benar merasakan aura orang kuat di alam sekte.
Kapan Qin Fei masuk ke ranah sekte? Atau apakah dia selalu menjadi orang kuat di sekte tersebut? Liu Xianer sangat terkejut ketika dia berpikir bahwa Master Aula Rahasia sebenarnya adalah Master Sekte tersebut. Ternyata Menara Yanyu selalu memiliki Master Sekte yang bertanggung jawab. Di mata Liu Xianer yang ketakutan, tubuh Qin Fei telah tiba di depan Leon, dan pedang panjang itu menembus jantung Leon. Tepat ketika hendak menusuk ke dalam hati Leon, sosok Leon dengan sedikit penyimpangan, dia dengan cerdik menghindari pedang. Kemudian, dengan tubuhnya hampir menempel pada pedang, dia mendatangi Qin Fei dan meninju jantung Qin Fei. Tepat ketika Liu Xianer berpikir bahwa Qin Fei akan terluka parah oleh pukulan Leon, Qin Fei dengan cepat mengulurkan tangan kirinya untuk melindungi dadanya, dia mendengar suara letupan. Dan telapak tangan Qin Fei memblokir pukulan lurus Leon. Pukulan tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya mundur terus-menerus karena kekuatan pukulan tersebut. Mata Qin Fei menyulut sedikit semangat juang. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan hendak menyerang lagi. Tapi dia mendengar suara wanita dengan rok hitam, "Oke." Seperti patokan, masih berdiri di belakang wanita itu. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Kelopak mata Liu Xianer bergerak-gerak liar. Adegan ini jauh melebihi ekspektasinya. Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Leon tersenyum dan menatap wanita bertopeng yang duduk di kursi utama. Meskipun Liu Xianer tidak memperkenalkannya, dia secara kasar menebak identitas pihak lain. Mampu memerintah orang kuat di sekte sesuka hati, pemilik Menara Yanyu memang tersembunyi cukup dalam, bahkan lebih baik dari Simen Zanfeng. Tampaknya meskipun Liu Xianer telah menjadi pemilik dupa Menara Yanyu, dia masih belum memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran inti Menara Yanyu. Tidak, itu hanya untuk menunjukkan kesungguhan dalam bekerja sama dengan Tuan Wood. Wanita itu tersenyum lembut. Menarik. Leon tersenyum dan meminta Abu dan Tang Yanwu yang sedikit gugup yang mengikuti di belakang untuk tetap di tempat mereka berada. Saya ingin tahu apa yang diinginkan pemilik gedung untuk bekerja sama dengan saya. Dia sudah mengerti bahwa tujuannya mengikuti Liu Xianer harus diketahui pihak lain kekuatan Menara Yanyu dan biarkan Leon mengerti bahwa Yanyu Lou bukanlah selembar kertas, dan dia bisa bekerja sama jika dia mau. Tapi jika dia ingin membuat Yanyu Lou menyerah dengan paksa, jangan pernah memikirkannya. Kamu ingin membantu Liu Xianer naik ke tampuk kekuasaan karena kamu ingin menggunakan jaringan intelijen Yanyu Lou untuk mencari tahu tentang orang tuamu. Selama kamu bersedia membantuku sedikit, aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu. Kata wanita dengan rok hitam sambil tersenyum lembut. Liu Xianer, yang mengikuti Leon, mengeluarkan banyak keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuan rumah, yang belum pernah dia temui sebelumnya, sudah menebak pikirannya. Apakah kamu tahu di mana orang tuaku? Leon mengabaikan bagaimana pihak lain menebak rencana mereka dan hanya menatap wanita itu dengan dingin. Kami belum tahu, tapi aku jamin paling lama dalam waktu 1 bulan, aku akan bisa mengetahui keberadaan orang tuamu. Wanita berbaju hitam itu tidak berbasa-basi dan berkata langsung. Sambil tersenyum, Leon mengangkat alisnya dan sekali lagi memikirkan instruksi kakak laki-laki kedua sebelum pergi. Apakah kakak laki-laki kedua hanya ingin dia mencari informasi tentang orang tuanya melalui Menara Yanyu? Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Setelah berpikir sejenak, Leon bertanya lagi. Di saat yang sama, dia sedikit penasaran. Karena pihak lain bisa memerintahkan sekte yang kuat sesuka hati, mengapa dia membutuhkan bantuannya? Aku ingin kamu membantuku menemukan harta karun. Mencari harta karun. Haha, bisakah aku menemukan sesuatu yang bahkan Menara Yanyu-mu tidak dapat menemukannya? Aku sudah mengetahui lokasi harta karun itu.
Hanya saja lebih sulit untuk mengambil harta itu. Akan lebih mudah jika tuan muda sepertimu bergabung. Wanita itu tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Jadi kamu memintaku menjadi preman. Bisa dimengerti. Kenapa aku? Orang di belakangmu juga sangat terampil. Leon bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia pergi, siapa yang akan menjagaku tetap aman? Kata wanita itu sambil tersenyum. Leon tidak berbicara, dia hanya menatap wanita itu dengan tenang. Dia tidak akan mempercayai kata-kata wanita itu. Bagaimana mungkin wanita ini memiliki kekuatan yang lebih rendah jika dia bisa membiarkan seorang Grandmaster menjadi pengiringnya? Tapi entah kenapa, dia tidak mau menggunakan kekuatan di tangannya. Kemungkinan besar, hal ini sangat berbahaya. Dia khawatir akan merusak tuan di sekitarnya. Tapi meskipun dia tahu itu mungkin sangat berbahaya, Leon tidak punya pilihan lain. Sekarang, dia telah berdiri di puncak susu. Di seluruh susu, kecuali Sushan Jiange, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, dia masih belum tahu tentang kerangka darah misterius itu telah ditunjukkan pada diriku sendiri, jadi aku hanya bisa bertaruh. Oke, aku berjanji, apa yang perlu kamu temukan? Leon bertanya. Wanita itu tidak berbicara, tetapi melirik orang lain di aula. Beberapa raksasa menara Yanyu, termasuk Qin Fei yang berdiri di belakangnya, semuanya berdiri dan pergi. Liu Xianer, yang merasa tidak nyaman, juga dibawa pergi oleh tuannya. Abu dan Tang Yanwu memandang Leon bersama-sama. Leon melambai kepada mereka berdua, dan mereka berdua mengikuti dan berjalan keluar, menutup pintu dengan mulus. Leon dan wanita berbaju hitam adalah dua orang yang tersisa di aula besar. Apakah kamu tidak khawatir aku akan berdampak buruk padamu? Leon tersenyum ringan. Apakah kamu bersedia melakukannya? Wanita berpakaian hitam itu tersenyum genit, dan benar-benar melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah yang akan memikat sebuah negara. Tapi ketika Leon melihat wajah ini, pupil matanya langsung menyusut, kelopak matanya bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Sister Yuruo." Terkikik, terkikik. Hei, wanita dengan rok itu menutup mulutnya dan tertawa.